Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa beberapa saham seperti BBYB, Harum, dan ADMR yang hari Jumat kemarin mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 80% dari laba bersih tahun lalu. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham IPCM. Saham IPCM hari Jumat kemarin ditutup naik 4% ke harga 312. Bisa kita lihat di grafik, secara tren IPCM saat ini memang trennya masih bergerak sideways. Tapi bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai membaik karena sudah naik di atas garis EMA 50 dan 150. Beberapa kali mencoba untuk turun di bawah garis EMA 50, tapi masih bisa bertahan dan hari ini berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi garis EMA 150 di harga 302 dan garis EMA 50 di 298 sudah berubah menjadi support kembali. Dan untuk resistennya bisa kita lihat masih di harga 320. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 320, IPCM gagal break dan bergerak turun. Sehingga trennya masih bergerak sideways. Karena harga 320 masih kuat menahan kenaikan dari saham ini. Dan kemarin kalau berita bahwa IPCM bakal bagi dividen 80% dari laba bersih tahun 2021. Jika dihitung-hitung, dividennya sebesar 20,71 per lembar saham. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing tidak transaksi pada hari Jumat kemarin. Jadi dari data yang kita dapat, lihat IPCM masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik mengetes resisten di 320 minggu depan. Apabila teman-teman mau swing trade karena saat ini masih sideways, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan IPCM ternyata masih gagal break dari harga 320 ini. Karena beberapa kali bisa kita lihat mencoba break gagal turun kembali ke garis EMA 50 dan 150 dan rebound kembali. Mencoba lagi gagal break turun kembali. Jadi apabila masih gagal break bisa coba pertimbangkan untuk swing trade, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 dan 150 untuk re-entry apabila masih berhasil rebound. Atau mau hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 110 pun masih oke, kan selama kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150, IPCM trennya masih bagus dan masih ada potensi kedepannya untuk mencoba break harga 320 dan melanjutkan uptrendnya. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham SMDR. SMDR sebelumnya sangat uptrend, dalam beberapa minggu ini memang terlihat mulai bergerak turun. Tapi secara tren jangka menengah menurut saya masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.760 dan garis EMA 150 di harga 1.890. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saya lihat tren untuk jangka menengah trennya masih berpotensi untuk rebound dan melanjutkan uptrendnya. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 2% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi pada penurunan hari Jumat kemarin. Jadi menarik untuk dilihat. Sempat turun mendekati garis support di EMA 50 berhasil bertahan. Walaupun turun 2% lebih, candlenya candle hijau. Jadi apabila teman-teman ingin memantau saham SMDR masih bisa dipantau. Tapi untuk entry-nya sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Jadi walaupun ini terbentuk candle hijau, menurut saya candlenya masih kurang bagus. Jadi tetap paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila terbentuk candle hijau yang solid, bisa coba entry dan hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih di sekitar harga 3.130 ini. Jadi 3.130 sampai 3.150. Selama masih gagal break, SMDR masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mengetes support di EMA 50 kembali. Jadi ingat, cara tren untuk jangka pendek memang SMDR sudah mulai melemah, tapi untuk tren jangka menengah masih bisa hold karena masih berada di atas garis EMA 50 ini. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham Gudang Garam. Gudang Garam hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 31.175. Dan kenaikan ini membuat
Gudang Garam mencoba kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren memang Gudang Garam trennya masih sideways, untuk tren jangka menengah juga masih kurang bagus karena masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali sempat break garis EMA 50, tapi berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break dan kembali bergerak turun. Dan dalam 1 minggu terakhir ini, tanggal 21 Juni sempat berusaha naik di atas garis EMA 50, ternyata masih gagal break. Hari Jumat ini mencoba kembali untuk break garis EMA 50. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bergerak naik dan berpotongan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi, tapi akumulasi ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Gudang Garam trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 31.650. Jadi apabila teman-teman saat ini belum sempat entry membeli saham Gudang Garam, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 30.950 sampai harga 31.000. Apabila Gudang Garam menyentuh kembali target harga ini dan masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di garis EMA 150 apabila memang masih gagal break, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 30.300 sampai 30.500, walaupun gagal break garis EMA 50, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 30.000, Gudang Garam masih bisa di hold. Terakhir saya akan update pergerakan dari saham SMGR. Saham SMGR hari Jumat kemarin masih lanjut naik 4% lebih ke harga 7.625. Dan kenaikan ini membuat SMGR mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 7.600 atau tepat di resistennya. Dan bisa kita lihat secara tren SMGR sudah mulai bergerak uptrend. Dari sebelumnya bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat sempat turun sangat dalam, satu berhasil break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150 gagal break, turun kembali di garis support EMA 50 berhasil bertahan dan saat ini mulai melanjutkan kenaikan. Jadi menarik untuk dilihat karena secara tren SMGR sudah mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Asing juga terlihat masuk akumulasi walaupun jumlahnya masih sangat kecil. 1 minggu terakhir ini memang terlihat asing mulai distribusi saham ini. Dari data yang kita dapat saya lihat SMGR masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 8.000 dalam 1 minggu ke depan. Walaupun mungkin hari Senin atau hari Selasa masih ada potensi untuk kena koreksi karena 2 hari terakhir ini SMGR sudah mulai bergerak naik lumayan tinggi. Tapi menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, SMGR masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah. Jadi hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati karena potensi kedepannya masih sangat besar untuk mencapai atau mendekati harga 8.000 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.